Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan susunan acara manasik haji Travel El Sharif tahun 2025, tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah pembacaan talbiyah sekaligus informasi tentang haji dan umroh tahun 2025, dan kita lanjutkan dengan pembekalan manasik haji dan umroh, dan acara kita tutup dengan pembacaan doa. Para kiai, para asatidz, bapak ibu yang kami hormati, marilah kita awali pembukaan ini dengan pembacaan dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah bi syafa'atir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Ustadz Yarmis. Kepada beliau diaturkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan ke acara yang ketiga,
yaitu pembacaan talbiyah sekaligus informasi haji dan umroh yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Syafi'i LCMTH. Kepada beliau dihaturkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita membaca talbiyah. Mudah-mudahan niat baik kita semua dalam rangka menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Itu mari kita bersama-sama membacanya. Saya awali, nanti kemudian diikuti lainnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda wal mulka la syarika lak. Monggo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda wal mulka la syarika lak. Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda wal mulka la syarika waj'alhu hajjam mabrura waj'alhu sa'yan mashkura waj'alhu dhanban maghfura waj'alhu umratan maqbula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha husnil-Khatimah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik
program operasi BMT Rumah El Syarif. Insya Allah ada Ibu Mutiara, hadir Ibu Mutiara. Nah, bisa berdiri biar nanti bisa dilihat sama yang lain. Gak apa-apa Bu. Nah, alhamdulillah ini Ibu Mutiara insya Allah sudah berusia 64 tahun kalau nggak salah ya. Kelihatan. Jadi beliau ini mendaftar program haji di Koperasi El Syarif. Itu artinya bahwa program haji ini adalah program haji untuk anggota koperasi ya. Jadi kalau ingin ikut haji seperti beliau ya harus menjadi anggota koperasi. Setelah itu baru bisa ikut program haji. Nah seperti itu ya. Bahkan insya Allah tadi pagi saya dengan Bapak Haji Pendi ya, tahu semuanya Bapak Haji Pendi ya, yang biasa ngurus tiket bahari itu ya. Nah, saya kedatangan dengan keluarga beliau, keluarga besar beliau, dan saya juga menyampaikan informasi bahwa di El Syarif ini juga ada program umroh setiap tahun ya, cukup banyak tabungan berkah. Nah tabungan berkah itu berapa? 50 juta. Nah, saya jelaskan kepada beliau program ini tadinya khusus untuk para alumni umroh El Syarif gitu ya, tadinya begitu program awal itu. Nah alhamdulillah tahun ini ya 2024 ini 2025 ini insya Allah kami sudah memberangkatkan 8 orang yang ikut program menabung di tabungan berkah koperasi senilai 50 juta. Nah, itu setiap tahun bisa mengambil haknya untuk menunaikan ibadah umroh tanpa mengurangi tabungan 50 juta Rp1. Ini informasi ya, perlu saya sampaikan. Maka banggalah, senanglah, bahagialah panjenengan menjadi insya Allah alumni jamaah umroh Syarif ya. Berarti tahun depan setelah pulang umroh nanti langsung bisa daftar lagi gitu ya. Allahumma amin ya. Nanti bisa berangkat satu keluarga. Pak, saya punya anak 3 ya, suami 1. Berarti saya kan berlima. Bagaimana caranya saya ini punya tabungan cuma 50 juta mau berangkat berlima? Bisa kan? Bisa Pak, nunggu 5 tahun. Betul ya? Kan kalau 1 tahun 1 kan berarti harus nunggu 5 tahun. Tapi kalau langsung mau berangkat sama-sama berlima ya nabungnya harus lebih banyak. Ya hitung sendiri lah. Insya Allah nanti Pak Kiai ikut program kita aja ya. Nah, saya ketemu beliau, diundang beliau di Hotel Putra Jaya, itu aja ya. Insya Allah. Ya mohon maaf, ini tidak bermaksud untuk riya Pak Kiai, tapi ini semata-mata tahadus bin nikmah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis ya, tahadus bin nikmah. Jadi tidak bermaksud apa-apa, tapi insya Allah program ini bisa memudahkan siapapun bisa ke Baitul. Ya haji juga gitu. Kita juga membuat program yang semudah mungkin ya, karena haji ini masya Allah ya, ONH ini ya berapa tahun ini? Pak Jadi 60 berapa? 60.600. 60.600. 34 tahun. Nah, coba itu sampean bayar 25 juta tahun ini baru dipanggil berangkat haji 35 tahun lagi. Itu pun harus pelunasan. Nah, Koperasi El Syarif untuk anggotanya menawarkan kepanjenengan hanya 60 juta ya, nunggu 10 tahun, tidak pakai pelunasan dan tambah-tambah biaya, kemudian bisa berangkat haji. Allahumma ya. Jadi insya Allah El Syarif selalu hadir untuk memberi kemudahan. Ya mungkin ada yang ragu, ada yang mungkin juga bertanya-tanya itu benar atau benar.
lagi nanti itu nggak bahaya tak? Insya Allah nggak bahaya. Buktinya yang sudah daftar kemarin sudah kami berangkatkan. Tahun ini insya Allah dari Kabupaten Tuban ya 10 orang yang sudah nabung tahun kemarin, tahun ini berangkat. Maka tahun ini bulan Agustus akan kami berangkat. Bapak Ibu, jadi El Sarif punya program terbaru ya, khususnya untuk alumni ataupun untuk anggota yang bergabung di koperasi El Sarif ini, umroh setiap tahun hanya menitipkan tabungan senilai 50 juta. Betul ya? Nah, itu nanti 50 juta ini umroh 9 hari. Kalau mau 12 hari bagaimana? Oh, berarti nabungnya 53 juta. Kalau mau 16 hari, ya tinggal dihitung, mungkin sekitar 56 atau 57. Tapi setiap tahun bisa umroh dan tidak mengurangi tabungan yang ada di koperasi 1 rupiah. Itu informasinya, Bapak Ibu. Terima kasih. Dan untuk beliau, Ibu Mutiara dan satunya Ibu Musdalifah ada. Itu Bapak Ibu, insya Allah beliau berdua akan berangkat bersama rombongan. Nah, ini dari Jakarta, insya Allah tanggal 25 ya, tanggal 25 Mei itu berangkat, sudah terbang tanggal 25. Berarti dari Bawean ya mungkin tanggal 20, karena di Jakarta harus sudah menginap di hotel tanggal 24. Berarti dari Bawean mungkin sekitar tanggal 22 seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti akan kami koordinasikan lagi dengan beliau berdua. Nah, sementara rombongan berikutnya adalah rombongan umroh, insya Allah yang akan berangkat pada bulan September, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa bulan September? Kita mengikuti gelombang arus, ya, karena gelombang arus Bawean ini sangat menentukan. Kalau berangkat di bulan Agustus ini bisa spot jantung, karena kita pernah berangkat di bulan Agustus, Masya Allah ujiannya luar biasa, hampir ada yang ketinggalan gara-gara kapal tidak boleh berlayar. Nah, waktu itu kami atur dengan koordinator yang ada di Bawean, beliau yang mulia Bapak Haji Subaidi, sarjana hukum. Jadi kami tetapkan untuk keberangkatan tahun ini 2005 ini insya Allah di bulan September akhir, dan penerbangan kita alhamdulillah nanti pakai Garuda Airlines ya, dari Surabaya langsung landing Madinah. Gimana? Setuju? Alhamdulillah. Ya, karena kebetulan tahun ini Garuda sudah bisa terbang dari Surabaya. Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma Lion yang terbang dari Surabaya. Berhubung Garuda sudah masuk, ya Garuda yang kita pakai. Itu Bapak Ibu ya informasinya untuk jamaah tahun 2025 ini. Dan insya Allah tahun 2026 kita juga sudah punya calon jamaah hampir 100 orang. Karena targetnya 2026 kita akan umroh dari Pulau Bawean 1 pesawat. Jadi 1 pesawat Garuda ini nanti kita booking semua pagi. Ya, insya Allah masih ada waktu 1 tahun mengumpulkan jamaah. Ini Ustadz Marfai memberi 100 jamaah. Kan 1 pesawat itu cuma 300. Kita sudah punya 100 berarti kurang 200. Ini Bang Ame ini Bawean Cyber ini tinggal woro-woro umroh 2026 bersama Habib Asif seperti itu. Insya Allah santri-santri beliau langsung geruduk ikut semua, termasuk semalam di pondoknya Kareteng Bapak Kiai Mahmud Marzuki. Nah, insya Allah bersedia untuk bersama berkolaborasi, sama-sama memeriahkan kegiatan ibadah ke tanah suci, insya Allah ya, bersama guru-guru kita, bersama tokoh-tokoh kita, bersama syekh-syekh kita, kiai-kiai kita dari Pulau Bawean. Nah, itu informasi Bapak sekalian. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, sebelum keberangkatan panjenengan itu harus mempersiapkan
terutama persiapan secara administrasi. Ini yang saya sampaikan. Nah, persiapan secara administrasi yang pertama adalah paspor. Coba angkat tangan yang sudah punya paspor. Angkat tangan, ya. Nah, ini kira-kira paspor yang sudah dimiliki masih hidup apa sudah mati? Hidup ya. Maksudnya hidup itu tahunnya di keberangkatan umroh tahun 2026, paspor jenengan itu masih berlaku tahun 2027. Kalau berlakunya masih tahun 2026 betul, karena berangkat tahun 2025, itu minimal umurnya 10 bulan. Kalau kurang 10 bulan, maka harus memperpanjang. Insya Allah bulan depan Juni akan kita agendakan foto paspor di Miranda. Gimana, setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah ya. Pokoknya saya kalau setuju itu saya bergerak saja Pak Kiai ya. Bergerak mendatangkan petugas Pak Kiai dari Surabaya untuk datang ke Pulau Bawean. Alhamdulillah sudah terselenggara 2 kali foto paspor di Miranda. Betul ya Pak Haji Mafari ya. Alhamdulillah, dan harga insya Allah terjangkau Bapak Ibu sekalian. Ya artinya kalau kita hitung-hitung, kita ke Jawa itu berapa sekali naik bahari? 500. Belum apa hotelnya ya, penginapannya, belum makannya, belum transportasinya. Yang paling mahal itu biaya mabuknya. Mabuk di kapal maksudnya. Nah itu ya. Oleh-olehnya lagi. Belum lagi ke oleh-olehnya. Nah, jadi saya kira nanti kalau misalnya ditarik di harga-harga seperti tahun kemarin, karena memang tahun kemarin itu biaya dari petugas 1.200.000 kalau nggak salah Pak Jadi ya segituan kurang lebih. Ya insya Allah normal lah itu ya, normal. Sama di Jawa juga berangkat dari rumah Gresik ke Surabaya bayarnya juga segitu. Nah maka kalau Pulau Bawean ini kita kasih harga segitu tuh udah bagus sekali, ya kan? Harusnya kan kalau kita hitung-hitung dari biaya-biaya tadi kan lebih gitu ya. Tapi insya Allah saya Pak Jadi di sini berkhidmat Bapak Ibu sekalian ya, tidak memanfaatkan ini waktunya buat paspor maka satu orang harus bayar 5 juta. Enggak, kami hadir di sini bukan model seperti itu ya. Tapi insya Allah kami bersaudara, kami mempermudah semua urusan panjenengan, termasuk umroh yang jenengan bayarkan. Insya Allah itu nggak mahal. Ya, insya Allah tidak mahal. Ya, insya Allah. Nah itu Bapak Ibu, untuk itu kami mohon semuanya yang belum menyerahkan data, tolong ini dicatat, data yang harus disiapkan dan jenengan harus punya aslinya. Nomor 1 KTP. Coba angkat tangan yang belum punya KTP ada. Ya, ada, alhamdulillah. Tadi sudah punya semua ya. Nomor 2 akte kelahiran. Nah, coba ada yang belum punya akte kelahiran bisa angkat tangan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Akte kelahiran ini bagi yang belum menikah. Ya, bagi yang sudah menikah itu bisa menyertakan akte nikah. Ya, nah, akte nikah ditambah akte lahir tambah bagus. Ya, nah nomor 3 adalah kartu keluarga alias kakak. Untuk apa kakak? Untuk apa akte nikah? Untuk apa akte lahir? Ini untuk mengetahui nama bapak ibu ya, terutama yang punya nama satu suku kata. Ini saya contohkan Ibu Mutiara. Ini namanya satu di paspor, ya kan? Sehingga Ibu Mutiara ini putrinya siapa? Itu akan ketahuan dari kakak, karena di bawah itu ada nama keluarga, ya kan? Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, betul ya? Iya betul ya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Sama Bu Mutiara pun nama bapaknya Abdullah, cuma nama ibunya saya tidak tahu karena di kakak nggak ada. Nah itu contoh Bapak sekalian ya.
Nah, sehingga nanti insya Allah berkas ini semua hari ini akan kita persiapkan, dan kalaupun nanti belum sempurna, minggu depan saya datang lagi ke Bawean untuk ikut acara Vol Bawean, karena besok saya layar kembali ke Gresik. Insya Allah minggu depannya balik lagi ke sini, dan mudah-mudahan nanti yang belum lengkap bisa segera dilengkapi. Dan bulan Juni sesuai jadwal petugas dari Imigrasi Surabaya, nanti akan segera kami informasikan dan kami undang panjenengan semuanya untuk bisa hadir di Miranda Hotel untuk foto paspor secara bergiliran. Nah, itu Bapak sekalian, dan mohon diingat ya, bagi Bapak Ibu yang pernah punya paspor dan paspor itu hilang dan tidak ada di tangan, itu berarti artinya apa? Bapak Ibu sudah pernah punya paspor. Karena nanti sebelum di entry, nah ini namanya Bu Musarifah, selamat datang calon haji kita ya. Nah silakan Bu, cari tempat dulu ya di belakang ya. Nah, kalau nggak ada di depan juga ini masih agak kosong. Ya di belakang ada ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi, Bapak Ibu tolong diingat-ingat, bagi yang pernah punya paspor kemudian hilang tidak ada di tangan, itu berarti pernah punya paspor. Tolong nanti pada saat ada wawancara ya, ditanyai Bapak Ibu sudah pernah buat paspor? Kalau pernah buat, maka Bapak Ibu harus jawab apa? Pernah. Walaupun tidak megang paspornya, mungkin hilang ataupun rusak dan lain sebagainya. Intinya tolong dijawab sesuai dengan berita aslinya ya. Ini sering terjadi karena merasa nggak pegang paspor dan dulu pernah buat paspor karena hilang, rusak ataupun tertuang. Begitu ditanya pernah punya paspor, dia bilangnya nggak punya. Begitu namanya di enter, begitu maka keluar di sistem, dia ditolak untuk foto paspor hari ini. Kenapa? Karena beritanya tidak sesuai dengan yang ada di sistem imigrasi. Nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya, karena kalau ini terjadi maka proses pembuatan paspor panjenengan akan tertunda minimal paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa diproses kembali. Pak, saya tidak apa-apa Pak, mau foto lagi, berapapun biaya yang nanti akan harus saya keluarkan ya, karena yang model begini ini BAP Bapak sekalian, itu prosesnya itu harus buat laporan kehilangan, harus disidang di pengadilan dan lain sebagainya. Maka kalau sampai yang lewat jalan tol, tahu jalan tol ya, yang bayar itu ya, nah, alias buat paspor kilat ya, itu biayanya sekurang-kurangnya 5 juta. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya tidak mengharapkan itu terjadi. Tolong bisa kerjasama yang baik ya. Pokoknya tidak ada dusta di antara kita. Jadi yang pernah punya paspor bilang punya paspor, nggak usah ditutup-tutupi apakah itu hilang ataupun tidak. Intinya pokoknya harus ingat-ingat, oh saya pernah punya ya, seperti itu. Baik ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Insya Allah hari ini nanti akan kami terima, akan kami cek ya. Kemudian nanti minggu depan kami datang kembali ke sini, mungkin akan meminta kepada yang belum mengumpulkan, karena nanti kami cek dulu. Nah, mudah-mudahan kalau memang hari ini masih bisa ya kita selesaikan hari ini ataupun besok. Kalaupun tidak, insya Allah minggu depan saya kembali ke sini untuk bisa menyelesaikan data-data yang belum ada, karena saya ingin juga foto paspor ini dilakukan oleh jamaah yang akan berangkat tahun ini dan yang akan berangkat tahun depan 2026 ya, biar semarak begitu Pak Marpai ya. Nah, semarak kelihatannya lebih meriah seperti itu.
dan kita tahun depan sudah tidak perlu memanggil petugas lagi. Jadi sekali jalan ke Bawean, ya kita ajak keliling-keliling ke Gili dan lain sebagainya. Tentunya setelah foto-foto paspor, ya. Nah, biasanya beliau tuh minta juga itu diajak ke laut dan ke gunung seperti itu, oke? Nah, insya Allah itu Bapak sekalian sebagai informasi penting untuk panjenengan semua, karena itu syarat awal untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, setelah paspor keluar, baru nanti dari data paspor itu untuk isu tiket, untuk isu visa umroh, untuk kita daftarkan namanya di hotel Mekah, di hotel Madinah, termasuk transportasi selama kegiatan melaksanakan ibadah umroh, semuanya itu pakai data paspor. Paspor ini ibarat KTP. Kalau KTP itu dipakai di Indonesia, kalau paspor dipakai seluruh negara. Jadi mau ke Malaysia pakai apa? Paspor. Sampai ke Malaysia bisa nggak pakai KTP? Nggak bisa. Ya, Malaysia saja pakai paspor, apalagi umroh, apalagi haji. Baik ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dari saya informasi yang sangat-sangat penting untuk panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon kerjasama baiknya agar supaya data-data yang belum terkumpul nantinya bisa segera dikumpulkan di hotel Miranda. Dari saya cukup, karena nanti ada pembekalan dari Bapak Kiai Slamet. Untuk itu saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita berlanjut kepada acara yang berikutnya, yaitu pembekalan manasik haji dan umroh akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Slamet Riyadi. Kepada beliau diaturkan. Yang pertama, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Pertama, sejak sekarang, bahkan sejak mendaftarkan diri, harus lillahi ta'ala. Jangan pernah ada niatan yang bukan-bukan. Kalau sudah niatnya karena Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Termasuk rizki, sebagian yang diberi oleh Allah dipergunakan untuk menjalankan perintah Allah. Ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan secepatnya untuk mengganti dengan berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, wala fusuqa. Di Makkah tidak boleh berbuat fasik. Ada orang ngemis kemudian dimarahi. Ada orang nyapu kemudian sandalnya tersekor, marah. Waktu tawaf ada orang cenang nyekol tepak ke kotak, ngamuk bagi sekali bisa temu malaikat loh. Yang lagi boleh ini berarti orang Bangladesh. Jadi wala fusuqa di situ. Di hotel pun tidak boleh marah-marah dengan ayahnya, ibunya, neneknya yang dibawa, tidak boleh marah-marah. Harus walillahi 'alan nasi hijjul bait. Harus karena Allah semua. Dan tantangan ini terkadang datang sendiri, ada. Tapi kita sadar bahwa pada hari Jumat saat ini kita sudah diingatkan. Wala jidalah. Dan tidak boleh berdebat, marah-marah, berdebat, berbuat fasik, berbuat kesalahan, di situ tidak boleh. Semua yang terjadi itu sudah ditakdir dari Yang Maha Kuasa. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang dibaca Ustadz Yarmis tadi, al-hajju ashhurun ma'lumat, itu lanjutannya tadi itu. Tapi ada kelanjutan lagi, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan di Makkahul Mukarramah, ya'lamullah, Allah tahu. Kita ke Raudhah, biasanya kalau ke Raudhah itu merinding dan menangis. Kalau tidak menangis jangan pura-pura menangis. Ya nyamannya pura-pura dalam perahu ya. Ini itu nanti datang sendiri itu nanti. Tergantung dari awal ayat tadi, al-hajju itu walillahi 'alan nasi itu. Datang sendiri semua. Dan keistimewaan yang paling masuk ke dalam pikiran kita diantaranya ketika ada di Raudhah, ketika ada di hadapan Ka'bah, dan ada lagi selama kita di sana ini tidak ingat bawean. Kalau pengalaman saya yang lain juga. Jadi apa yang ada di bawean ini hilang karena nikmat dan senangnya. Mudah-mudahan kalau suaminya tidak ikut tetapi ingat, mudah-mudahan ya. Takut anak India bisa. Tapi biasanya tidak diingat karena nikmatnya, pengen tawaf, pengen sa'i terus itu di situ. Dan itu insya Allah Al-Fakir mengalami itu ya. Nah, jadi di dalam ayat itu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apa yang kita lakukan berbentuk kebaikan apapun Allah tahu. Kita bersedekah di situ, kita menolong orang di situ, itu Allah tahu. Dan biasanya balasannya itu kontan. Jadi perbuatan kita di bawean itu biasanya terbalas di situ kontan. Karenanya sejak daftar sering-sering berbuat kebaikan, sering ke masjid, sering berjamaah, sering bersedekah gitu ya. Terutama ke Jokel ya. Kena gojo ya. Tadi kejeng tak saya. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati, wa tazawwadu, di situ disuruh membawa bekal. Biasanya kalau saya itu dulu oleh Haji Zubaidi Isra Ngorok Peserian. Nah, dan ini bentuk bekal yang disampaikan Allah itu yang pertama itu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kita harus punya bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa Allah, takut kepada Allah. Sehingga nanti kita dalam perjalanan ini hampir semua ibadah kita itu dijamak dan dikosor. Jadi sholat zuhurnya nanti misalkan berangkat pagi, ini nanti nyampainya ke sana misalkan ke Madinah, landing di situ asar, maka zuhur kita ketinggalan. Harus niat jamak takhir dan dipelajari ini dengan baik. Sampai datang sama ustadz terdekat ya, tidak usah bawa gula, minta terdus ini nyambi. Jadi sholat jamak dan qashar ini sudah pasti. Jadi saya sholat maghribnya itu di rest area ya. Itu maghrib dengan isya itu. Maka oleh Allah disampaikan wa tazawwadu, dan bawalah kamu bekal, fa inna khairaz zati at-taqwa, bekal yang terbaik itu adalah takwa Allah. Jangan pernah kita umroh, kita haji kemudian nggak sholat itu. Nyampainya di Malaysia itu saya subuh. Bagaimana kita ngurus misalkan turun dari pesawat subuh langsung cari kamar mandi, kemudian musola, sholat di sepang sana. Nah, nanti kalau tidak begitu leman ada deh. Kok tergapir ya. Kalau beli pesawat cukup minggu aku jadi nanti di pesawat itu aku itu paling gampang karena buat anak lekar jodoh penyok ke dalam banyak orang lo kelum itu seporang aja mau turun lagi, banyak orang tak kelum ya mereka jeding karena saya kira tahun ini. Padahal tinggal begini saja
ya. Saya berdiri. Bawa aqua botol ini sampean tade akan gitu mun abu luar nyaman. Ngalak kole tade akan dan tidak usah mikir yang keresa buat dia otomatis, tapi majar 27 yang 2026 yang 2025 bayar 32,5 atau 33 lagi. Nah, menipuben kan nyelok. Nah, itu ndak sabok langsung lu juga umpama cewek juga begitu ambil akuan. Saya kan yang mencet kipas sampai itu. Jadi saya banyak yang saya ajak ke Jeding itu ndak mau itu dari Arab Saudi dari Jeddah itu berapa jam itu. Nah itu ndak mau ke Jeding itu takut ke toilet katanya kalau di situ, kalau sini kan Jeding ya. Nah itu sudah saya kasih tahu bahwa aqua ini kemudian tadi kan gak kuatir di sana kamar mandi itu sudah mancur sendiri, kemudian nanti butuh ada tempat sholatnya di situ. Kalau di pesawat itu tempat sholatnya ada di pesawat. Tunggu selamat pesawat ada goyang di mana beda ranjem sih goyang itu ya. Itu ranjem itu kan anu selaje itu sokone ya. Tak ada goyang-goyang di situ. Yang digoyangnya. Ibu hadirin, itu saja buat takuni. Terusakan ke pangeran. Tako abad nagaison, takutlah kamu kepada saya. Jadi berangkat ke Mekah karena Allah terus mulai berangkat, bahkan mulai daftar sampai berangkat sampai pulang takutlah kepada Allah. Sehingga ada apapun di terminal, ada apapun di airport, ini tidak pernah marah karena sudah dibekali. Kadang koper orang itu soduk kuning kebudikan ngamuk tuh nih bahasa Singapura ya, tak oleh mau ngamuk nampak kasar penting di orang India. Ngamuk bagus langsung. Semoga pembekalan sedikit ini diantaranya adalah yang saya tekankan, sholat jamak dan qashar harus dipelajari dengan baik, itu sudah pasti. Sampai jam zuhur kalau ben asar sudah pasti eropel di situ. Sampai jam maghrib kalau ben isya sudah pasti eropel di situ. Kecuali subuh tak bisa eropel. Ya, itu saja karena materinya cuman waktunya cuman sebentar. Semoga bermanfaat untuk saya, dan jangan lupa kalau sampai di sana karena saya belum haji dipanggil mod. Kak boy, kamu Bu Mutiara aja. Tahu selamat ya. Pokoknya bisa terbayang-bayang selamat ya. Kak boy ya. Kak boy. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pembekalan yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Selamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang pertama adalah Habib Hashim, dilanjutkan dengan Kiai Mas Sudiwasi, dan doa yang ketiga akan dibacakan oleh Kiai Rada Aminuddin. Mudah-mudahan doa ini dapat mengantarkan kita semuanya, terutama jemaah umroh haji 2025, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. صدق الله في العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.